Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa 'alamihi wa bi 'alami sa'iri salafi salihin fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fasun hadza fasun utawi iki iku fasal switching pada fasal wal huququ utawi pira-pira hak iku darbani ana rong pukulan atau rong werna. Rupane darbani haqqullahi switching hak Gusti Ta'ala halamahulur Allah wa haqqul adami lan pindona hak adami. Jadi pasal ini menerangkan tentang hak-hak ya. Hak-hak ada dua, haknya Allah dan haknya manusia. Nanti kalau ada permasalahan tentang haknya Allah, permasalahan tentang haknya manusia, nanti berbeda persaksiannya. Ini masih berkaitan dengan persaksian. Fa amma huququl adamiyina, anapun utai bira-bira hake bira-bira anak Adam, fasa iku fasalah satu adwabin mongko telu piro-piro warna. Kalau haknya anak Adam, haknya manusia itu ada 3 macam. Nanti haknya Allah juga ada 3 macam. Apa saja haknya manusia yang berupa 3? Rupane salasa turbun swijine sak pukulan sak werna sak macam iku layuk balu ora den trima fihi ing dalem durbun opo illa syahidani kejaba saksi loro zakaruni fase syahidani zakaruni kang lanang-lanang karone. Yang kedua, yang pertama, macam pertama dari haknya manusia adalah persaksian yang tidak dapat diterima kecuali ada 2 orang saksi yang laki-laki, 2 orang saksi tapi laki-laki semua. Ini ada satu permasalahan yang permasalahan ini hanya boleh disaksikan hanya oleh orang saksi 2 orang laki-laki ya. Wahwa utai macam persaksian bagaimana ikuma perkara semalayo kang ora den tejo ora den sejo minhu sangking mak opo sing ora den sebut almalu bondo wayatoliulan pertelo alaihi ngatasema opo arijalu pira-pira wong lanang. Untuk persaksian, untuk yang mensyaratkan saksi itu harus 2 orang laki-laki adalah sesuatu yang tidak tidak ditujukan, bukan berupa harta ya. Berarti kalau permasalahan yang bukan harta dan biasanya terlihat oleh orang laki-laki itu harus mempunyai 2 saksi, seperti pernikahan, seperti perceraian, talak. Itu kan permasalahan yang tidak berkaitan dengan harta. Maka kalau ada permasalahan yang tidak berkaitan dengan harta, maka harus mengadakan 2 orang saksi yang laki-laki tadi ya. Wadurbunan macam yang kedua iku yukbalu dan terima fihi ing dalam durbun sopo sing den terima syahidani saksi loro karone. 2 orang saksi aurojulun utawa wong lanang wa mro'atani lan wong wedon loro syahidun utawa sesaksi wa yaminul mudda'ilan sumpah wong sing dakwah wa huwa utai durbun sing yang macam kedua menerima dari 2 orang saksi atau 1 laki-laki 2 orang perempuan atau 1 orang saksi dan 1 sumpah. Itu dengan seperti itu saja bisa diterima ya. Apa permasalahan apa? Bahwa durbun sing bisa menerima 2 orang saksi atau 1 laki-laki 2 orang perempuan atau 1 orang saksi dan sumpah dari orang yang mendakwa iku ma perkara sema kana kang ono apa al-qasdu tujuan minhu saking ma iku al-mala bondo. Kalau yang kedua ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan harta ya. Sesuatu yang berkaitan harta, maka model persaksiannya harus 2 orang saksi, bisa menerima 2 orang saksi atau 1 saksi laki-laki 2 saksi perempuan ya, atau 1 saksi tapi disertai dengan sumpah. Itu kalau berkaitan dengan harta, misalkan ya harta gunung gini, atau ada permasalahan tentang hak milik harta, itu nanti harus dibuktikan dengan 2 orang saksi atau laki-laki dan 2 orang perempuan atau 1 saksi dan sumpah. Itu cukup ya kalau berkaitan dengan harta.
Ya, terus yang ketiga wadurbunan pukulan atau sama macam-macam yang lain iku yukbalu dan terima fihi ing dalam durbun sapa rajulani saksi wong lanang loro arojun utawa saksi lanang siji wa mro'atani lan wong wedon loro au arba'un niswatin utawa papat pira-pira wong wedon wa utawi perkorone iku ma perkara semalayat toliu kang ora layat toliu kang ora ketinggal alih ngatasé mak ora pertelo alih ngatasé mak sapa rijalu wong lanang Yang ketiga ini adalah sebuah persaksian yang persaksian itu hanya diterima kalau yang bersaksi adalah 2 orang laki-laki atau 1 laki-laki 2 orang perempuan atau 4 perempuan itu bisa menggantikan saksian. Itu untuk permasalahan-permasalahan yang tidak biasa terlihat oleh laki-laki seperti haid, melahirkan. Itu persaksian seperti itu, persaksian dalam masalah haid atau masalah melahirkan, orang ini haid dan sebagainya, itu hanya bisa dialihkan dengan saksi 4 orang perempuan. Itu sudah bisa dibenarkan. Misalkan mendakwa aku haid dan sebagainya, aku tidak boleh dicerai misalkan. Kalau seperti itu harus ke pengadilan, maka si saksinya persaksian tentang haid itu bisa diwakili oleh 4 orang perempuan. Itu tentang yang ketiga. Jadi kesimpulan dari haknya anak Adam itu ada yang kalau ada permasalahan, ada 3 ya. Permasalahan yang pertama tentang sesuatu yang tidak berkaitan dengan harta, sesuatu yang kedua sesuatu yang berkaitan dengan harta, yang ketiga sesuatu yang tidak biasa dilihat oleh laki-laki ya. Kalau dengan harta tadi kalau yang tidak dengan harta, yang pertama itu harus ada 2 orang saksi yang laki-laki semua. Itu tidak bisa digantikan dengan yang lain. Tapi kalau sesuatu itu berkaitan dengan harta, maka itu bisa dilakukan dengan 2 orang saksi laki-laki atau 1 laki-laki 2 perempuan, berarti 3 ya, tapi perempuannya 2, atau dengan 1 saksi saja tapi dengan sumpah. Itu kalau yang berkaitan dengan harta. Tapi yang terakhir, kalau yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak biasa dilihat orang laki-laki, maka itu bisa dengan 2 laki-laki boleh, atau 1 laki-laki 2 perempuan, atau dengan 4 perempuan saja boleh ya, boleh menjadi saksi. Itu tentang hak-hak Adam atau hak manusia. Lalu selanjutnya wa amal huququllah, anapun utai pira-pira hak Gusti Allah taala halamahullah, jabe amaiku fala yuqbalu mongko dan terima fiha dalam huk opo an-nisa'u wong wedon. Wa hiya utai hak-hak Gusti Allah iku ala salah satu adrobin tetep ing atase 3 pira-pira warna. Kalau haknya yang berkaitan dengan haknya Allah, maka tidak boleh seorang saksi, seorang perempuan tidak boleh sama sekali. Dan haknya Allah itu ada 3 macam. Apa saja rupanya? 3 terbun utawi sa macam iku layuk balu ora den trima fihi ing dalam terbun ing dalam satu masen opo aqallu wong kang luwih kidik min arba'in saking wong 4 wa huwa utai terbun pukulan iku azina-zina. Yang permasalahan pertama tentang haknya Allah, kalau ada permasalahan tentang zina, permasalahan menuduh zina atau dituduh zina, maka kalau menuduh zina harus memberikan saksi, maka saksinya tidak boleh kurang dari 4 laki-laki ya. Dan ini laki-laki sudah pasti laki-laki, karena tidak mungkin perempuan menjadi saksi atas hak-haknya Allah. Ini tentang macam pertama ya. Kalau pertama harus dilakukan, harus disaksikan oleh 4 perempuan, yaitu seperti bermasalah dalam zina. Wadur pun ini macam kedua. Utai macam yang kedua iku yukbalu dan terima fihi ing dalam turbun sapa isnani wong saksi loro wa huwa utawi turbun iku ma berkonsema siwa zina kang salene zina minal hududi saking pira-pira had, saking pira-pira hukuman. Yang macam yang kedua itu adalah seumpama misalkan ada permasalahan tentang selain zina tapi tentang had ya, misalnya memotong tangan, misalkan mencuri, itu kan selain ada hukum-hukuman mencuri, tapi ini selain zina, maka itu cukup dipersaksikan oleh 2 orang ya, karena zina itu berat, harus saksinya harus 4. Tapi kalau selain zina yang berkaitan dengan had hukuman, maka saksinya cukup ada 2 saja. Terbun lan utawi sak pukulan iku yukbalu dan terima
fi dalam darbun sapa wahidun saksi siji wa huwa utawi darbun sing yuqbalu fihi wahidun iku hilalu Ramadan. Nah, yang macam ketiga ini permasalahan yang cukup dilakukan oleh satu orang saksi saja, yaitu apa? Yaitu mengetahui hilalnya bulan Ramadan, cukup dengan satu orang saksi. Itu 3 macam persaksian hak-haknya Allah. Selanjutnya ada keterangan tambahan ya. Wala yuqbalu lan ora den trima apa syahadatul a'ma persaksiane wong kang buta illa fi khamsi mawadinga kejaba ing dalam 5 pira-pira panggonan ya. Tidak bisa diterima persaksian dari orang yang buta kecuali dalam 5 keadaan, 5 perkara. Apa saja? Al mautus wijine kematian. Ana wong mati sing ngabari wong buta ya bisa diterima. Wan nasabulan nasab ana wong nasab nasab ini nasab siapa? Nasab Quraisy misalnya, tapi yang ngomong buta itu bisa diterima. Wal milkulan kepemilikan al mutaqu mutlak kepemilikan yang mutlak ini miliknya ini. Wa tarjamatul lan terjemah artinya menterjemahkan mentranslate bahasa wa malan perkara sema alan bisa diterima perkara sema sahida kang nyakseni bihi kelawan mas kang nyakseni sapa wong sing buta bihi kelawan ma qoblal ama ing dalem sadurunge buta dan semua persaksian yang dia sudah melihat sebelum dia buta. Misalnya sebelum buta dia sudah menyaksikan apa terus disaksikan setelah dia buta, itu masih boleh diterima ya. Wa alal madbutilan ing atase bersaksi ing atase perkara kang den cekel bato yang dipelanggaри ya, sesuatu yang sudah jelas dipelanggaри di detail, sebutkan secara detail, itu juga boleh. Ini orang buta boleh menjadi saksi kalau memenuhi dalam 5 keadaan ini. Kematian, menyaksikan kematian, saya bersaksi bahwa si ini mati, nasabnya saya bersaksi bahwa ini nasabnya dan kesini, itu orang buta masih diterima. Ini adalah miliknya ini adalah terjemahnya ini dan sesuatu persaksian yang dia memang sudah melihatnya sebelum dia buta. Misalkan dia butanya tidak dari kecil ya. Wa alal madbilan ngatasi perkara kang den dobit-dobit dan sudah dijelaskan atau sudah jelas lah. Ini madbut ini sesuatu yang sudah dipegang orang lain juga sudah tahu banyak, itu tentang persaksian orang buta. Selanjutnya ada tambahan juga wala yuqbalu lan ora bisa den terima apa syahadatu jarin persaksiane wong kang lumaku li nafsihi kaduwe awak dhewe kejar nafngan ing kemanfaatan. Wala tafinan ora bisa den terima apa persaksiane wong kang nolak nganha saking nafas dororon ing kemaratan. Yang terakhir tidak diperbolehkan, tidak dapat diterima persaksiannya seseorang untuk menyaksikan tentang kemanfaatan yang kembali pada dirinya. Itu tidak boleh, maka karena akan sangat berpotensi untuk berbohong, membaik-baikan dirinya ya. Juga tidak diterima persaksian untuk orang menolak kemanfaatan atas dirinya, maka tidak boleh juga ya. Ini kebalikan dari yang tadi ya, karena ini akan berpotensi dia akan mengenakan dirinya lah ya. Dia bersaksi kok untuk kemanfaatan dirinya, dia bersaksi kok untuk menolak kemaratan yang ada yang akan diterimanya. Itu kan sesuatu yang sangat berpotensi kelicikan ya, maka itu tidak bisa diterima persaksiannya. Mungkin itu bab terakhir dari tentang persaksian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.